Iya, selamat siang Bapak Ibu dan sidang jemaat Tuhan yang kami kasihi. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan, kita dipertemukan kembali, bahkan kita berjumpa di dalam kasih kemurahan Tuhan melalui kesimpulan pendalaman Alkitab, khususnya di dalam Injil Lukas pasal 1 sampai ayat 24. Dan pada saat ini tentunya kita akan menyampaikan masing-masing apa yang hendak kita nikmati lewat pendalaman Alkitab ini. Dan sebelum kita akan memulai, kita akan berdoa bersama-sama ya. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas segala kasih karunia-Mu dalam hidup kami hingga saat ini. Bahkan kami bersyukur ya Tuhan, boleh kami menyelesaikan untuk pembahasan Lukas pasal 1 sampai 24. Dan kami bersyukur kiranya apa yang telah kami pelajari itu menumbuhkan iman kami kepada Tuhan, dan semakin hari kami semakin setia mengasihi Tuhan dan juga sesama. Dan terlebih dari itu ya Tuhan, boleh melalui kebenaran firman Tuhan itu memperbaharui hidup kami hari ke hari, sehingga boleh kami menjadi alat perpanjangan tangan Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, tidak terasa ya Bapak Ibu, kita sudah menyelesaikan pendalaman Alkitab, khususnya di dalam Lukas ini, Lukas pertama sampai ayat pasal 24. Nah Bapak Ibu, terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih ya kepada Bapak Penatua Insinyur Lindra Haryanto yang juga setia untuk menyampaikan pendalaman Alkitab setiap hari Selasa, dan juga kepada setiap pemateri, hamba-hamba Tuhan, para full timer, bahkan anak praktek lapangan yang juga dengan sukacita menyampaikan materi-materi pendalaman Alkitab khususnya di dalam Injil Lukas ini. Dan yang ketiga, kami juga mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh jemaat yang dengan setia bisa mengikuti melalui on-site maupun juga live streaming, dan juga kepada saudara-saudara sekalian yang telah mendengarkan YouTube kami, kiranya diberkati melalui pendalaman Alkitab ini. Nah Bapak Ibu, yang menjadi berkat bagi saya ya, di dalam, kalau kita melihat di dalam Lukas itu sangat menguatkan kami secara pribadi, saya sendiri saudara ya. Di dalam Injil Lukas pasal pertama itu sangat tegas sekali bagaimana Lukas memberikan satu pemahaman kepada setiap pengikut Kristus, bahwasanya apa yang dia sampaikan itu bukan satu kebohongan, bukan juga hanya prakarsa manusia, dan bukan juga hasil ide manusia, bukan. Tetapi oleh karena kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam penulis, sehingga dia didorong oleh Roh Kudus, sehingga boleh dia membukukan hal itu. Kalau kita melihat ini saudara ya, di dalam Lukas pasal 1 itu yang sangat memberkati saya ya, bahwasanya Alkitab ini tidak hanya saja imajinasi belaka ya. Di dalam Lukas pasal pertama ayat yang pertama itu dia mengatakan demikian ya, Theophilus yang mulia, banyak orang yang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata. Jadi saksi mata loh saudara, dan pelayan firman. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama, dari asal mulanya aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Ini sangat memberkati Bapak Ibu ya, sangat memberkati saya. Artinya apa? Setiap peristiwa yang terjadi berkaitan dengan secara khusus ya untuk Kristus, baik tentang
penderitaannya, penyalibannya atau kematiannya di atas kayu salib. Habis itu berkaitan dengan penguburannya, berkaitan dengan kebangkitannya, dan juga penampakan ketika setelah dia bangkit dari antara orang mati, yang menampakkan kepada para murid, kepada banyak orang, dan juga kenaikannya ke surga. Itu disaksikan banyak mata atau 500 pasang mata loh saudara kalau Alkitab mencatat itu. Jadi semua peristiwa itu saudara telah dicatat oleh penulis di sini menyampaikan kepada kita bahwa itu adalah sungguh-sungguh benar. Kalau Bapak Ibu tadi di dalam ayat yang keempat itu dia mengatakan supaya engkau dapat mengetahui bahwa sungguh segala sesuatu yang diajarkan kepadamu itu sungguh benar. Jadi saudara, ini menguatkan saya secara pribadi saudara. Bahwasanya peristiwa yang terjadi khususnya tentang Kristus itu bukan peristiwa fiktif. Bukan juga peristiwa imajinasi pribadi seseorang, bukan. Tetapi itu adalah sungguh-sungguh benar. Nah, kalau sungguh-sungguh benar saudara, maka bisa kita menghayati bahwa Kristus itu adalah Allah yang hidup. Dan ia akan menjanjikan, ia akan datang kembali. So, saudara, itu sebabnya saudara, karena peristiwa itu sungguh-sungguh benar saudara, maka kita melihat ya di dalam Lukas terakhir itu memberikan satu pemahaman pengertian kepada kita, bahwasanya orang-orang ketika Kristus itu naik ke surga, mereka itu apa yang mereka lakukan? Nah, di dalam pasal 24 ayat yang paling terakhir, saudara ya, kalau kita melihat hal itu ya, mereka berkata demikian, mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Saudara, mereka menyaksikan tentang Kristus naik ke surga, lalu apa? Sujud menyembahnya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Saudara, peristiwa yang telah terjadi itu mereka saksikan itu bahwa sungguh-sungguh benar. Dan endingnya itu loh saudara, yang sebelumnya itu mungkin di antara mereka nggak percaya loh saudara ya. Betul nggak? Sebelumnya itu mereka tidak percaya, tetapi setelah Kristus itu bangkit di antara orang mati, dia menampakkan dirinya. Bahkan orang-orang sebelumnya itu mereka menyaksikan tentang penderitaan Kristus itu. Kematiannya di atas kayu salib, penguburannya. Setelah mereka menyaksikan tentang kebangkitan, dia menampakkan kepada mereka. Bahkan dia naik ke surga itu. Mereka sujud menyembah kepada Tuhan. Saudara, itu yang menguatkan saya secara pribadi. Kiranya hal ini juga menjadi keyakinan kita bahwa Kristus itu dia adalah Allah dan ia akan datang kembali. Yang kedua kali. Untuk apa? Menjadi hakim yang adil. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian lewat kebenaran ini. Selanjutnya kami serahkan kepada Saudari Pendeta Rian Susanti. Ya, shalom, jemaat Tuhan yang terkasih. Ya, pertama-tama bersyukur kepada Tuhan ya atas berkat pimpinan Tuhan boleh menyelesaikan pembahasan dari Injil Lukas pada hari ini. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Penatua Lindra yang sudah memimpin dan juga boleh mendampingi di dalam pendalaman Alkitab di gereja kita, dan juga terima kasih kepada seluruh hamba Tuhan lainnya yang juga boleh menyampaikan dan memaparkan kebenaran firman Tuhan melalui pembahasan Injil Lukas ini, sehingga kita boleh senantiasa terus diberkati dan boleh bertumbuh di dalam iman kita pada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kita bisa melihat bagaimana belajar Injil Lukas mempunyai berkat tersendiri bagi setiap kita maupun saya secara pribadi ya. Karena kita bisa melihat bagaimana Lukas memberitakan sejarah Yesus dan juga seluruh pelayanan Yesus di dunia ini didasarkan pada kesaksian orang yang dapat dipercaya,
ya, saksi-saksi mata dan juga pelayan firman, berarti adalah orang-orang yang melihat langsung dan mendengar langsung pengajaran dan apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan di dalam pelayanannya di dunia ini. Maka kita bisa melihat bagaimana Lukas dalam pasal 1 ayat yang ketiga, dia mengajak setiap kita juga untuk dapat menyelidiki seperti halnya dirinya begitu dalam dan begitu detail di dalam menyampaikan Injil Lukas ini kepada pembacanya, dan juga mengajak setiap kita tidak hanya belajar firman Tuhan itu ya, bukan pendalaman, artinya ya kadang dikatakan pendangkalan gitu ya, tetapi ini boleh mengajak kita untuk dapat menyelidiki. Menyelidiki berarti memiliki satu arti, boleh benar-benar dapat melihat, mempelajari segala sesuatu, segala peristiwa dengan seksama. Yang tujuannya bagi Lukas agar pembacanya dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan tentang Yesus itu dikatakan sungguh benar. Dan Yesus ditampilkan di dalam Injil Lukas sebagai anak manusia, dikatakan ya, di dalam Lukas pasal 19 ayat 10 dikatakan anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang ataupun yang sesat. Di sini kita bisa melihat bagaimana kepedulian Yesus bukan hanya saja kepada orang Yahudi, tetapi kepedulian Yesus, belas kasihan Yesus dinyatakan juga bagi orang-orang non-Yahudi ya. Dia menyembuhkan dan dia boleh dikatakan peduli terhadap orang-orang yang hina, orang-orang yang miskin, yang dianggap rendah bagi orang-orang Yahudi pada saat itu. Dan bagaimana pemberitaan tentang kerajaan Allah adalah satu pokok yang penting ya, menjadi inti dari pemberitaan Yesus. Kita bisa juga melihat di dalam Injil Lukas. Kehadiran Yesus di dunia ini adalah untuk memberitakan tentang kerajaan Allah. Kerajaan Allah dihadirkan melalui diri Yesus dan pengajarannya di muka bumi ini. Dan kita bisa melihat hal yang unik juga dari Injil Lukas, bagaimana Lukas itu juga membahas tentang kaum wanita ya. Kalau kita bisa melihat bagaimana Lukas lebih banyak berbicara tentang wanita daripada penulis Injil lain. Fokus pada, kita bisa melihat kelahiran Yesus dalam Injil Lukas, ada wanita di sana, yaitu Elizabeth, Maria, dan Hana. Dan kita bisa melihat juga hanya di dalam Injil Lukas lah disebut tentang banyak perempuan yang mengikuti dan melayani Yesus. Maria duduk di kaki Yesus sebagai muridnya, merupakan satu hal yang bertentangan memang bagi adat istiadat orang Yahudi. Dan kita bisa melihat juga bagaimana wanita yang mengikuti Yesus sampai salib. Dan sesudah kebangkitannya, dia pertama kali menyatakan diri dan dilihat oleh wanita. Ya, dan juga kita bisa melihat bagaimana ada banyak wanita-wanita yang lain juga yang mengikuti Yesus dan juga melayani Yesus. Dan kita bisa melihat di sini bagaimana wanita sebagai kaum yang terlibat ya, dalam arti kata di dalam pelayanan Yesus juga, itu merupakan satu andil yang ditampilkan oleh Injil Lukas di dalam suratnya. Dia adalah sahabat bagi pemungut cukai dan orang berdosa. Bagaimana lingkup pelayanan Yesus ditampilkan di dalam Injil Lukas begitu sangat detail ya, dari orang yang tinggi sampai kepada mereka yang terhilang, mereka yang tidak diperhatikan, begitu dinyatakan di dalam pelayanan Yesus. Sehingga di akhir dari pelayanan Yesus, Yesus memberikan amanat agung ya kepada para murid dan juga kepada setiap kita pembacanya saat ini untuk dapat menyaksikan tentang Kristus, berita pertobatan dan pengampunan dosa di dalam Dia. Kiranya hal ini juga boleh menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang mengikuti pendalaman Alkitab, dan kita boleh tetap diteguhkan di dalam iman percaya kita kepadanya. Amin. Seterusnya saya serahkan pada Bapak Pendeta Muda Bondo. Ya, puji nama Tuhan. Selamat siang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dalam kesempatan siang hari ini, kita boleh bersama-sama mengakhiri dalam
pelajaran PA Injil Lukas pasal 1 sampai pasal yang ke-24. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya menarik sekali dalam pelajaran PA ini. Saya mendapatkan banyak berkat yang boleh saya pelajari, khususnya dari Bapak Natua Lindra Haryanto. Memang kita juga membaca Injil Lukas, tetapi apa yang disampaikan para pembawa, penyampai yang pertama, biasanya sebelum Bapak Lindra menyampaikan, kita selalu mendapatkan sesuatu yang baru. Ya. Jadi itulah indahnya. Jadi ayat yang disebut kita sudah baca terlebih dulu, kita pahami, tetapi pada malamnya kita juga diberikan kekuatan yang baru. Bayangan saya begini, apa yang siangnya disampaikan para penyampai firman atau para hamba Tuhan yang lain, itu sama dengan apa yang disampaikan Bapak Lindra. Ternyata tidak sama sekali. Nah, ini adalah satu bukti menunjukkan bahwa kita ini bukan saja belajar dengan bahan yang disediakan, tetapi ada bahan yang sama pun, tetapi kita mendapatkan penafsiran yang berbeda dari Bapak Lindra. Disinilah uniknya kita boleh belajar Injil Lukas itu. Jadi kita sudah tahu, kita sudah mendengar, kita sudah melihat penafsiran lain, tapi Bapak Lindra menambahkan penafsiran yang baru. Sehingga kita menjadi hamba Tuhan, benar-benar kaya akan firman Tuhan. Saya rindu juga nanti kalau kita masuki pelajaran buku yang baru pun kami rindu. Apa yang sudah kita pelajari tentunya kita akan ditambah-tambahi melalui Bapak Natua Lindra. Secara pribadi saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Lindra yang boleh membantu para hamba-hamba Tuhan juga menambahkan sesuatu pelajaran yang baru. Nah, saya ingat karena Lukas ini adalah seorang tabib ya, atau sekarang mungkin disebut dokter. Nah, seorang dokter tentunya kalau ingin menyembuhkan segala penyakit selalu bertanya, Bapak, Ibu sakit apa? Baru dokter itu mulai menganalisa dan melihat, oh berarti obat ini akan diberikan. Tetapi itu pun tidak cukup kalau kita tidak mempelajari. Ada sisi yang lain. Mungkin dokter, mungkin obat sudah dicoba. Termasuk Lukas juga pengalaman seorang tabib tentunya juga tahu. Kalau ada pasien tanya, mesti ditanyai. Atau kalau datang sakit ditanyai. Saya rindu pada saat ada penyembuhan yang terjadi di dalam pasal 7 ya Injil Lukas. Saya merasakan dikuatkan juga. Kalau kita melihat di dalam Injil Lukas pasal yang ke-7. Saya bacakan buat kita bersama. Saya mendapatkan berkat di sana dikatakan demikian. Injil Lukas pasal 7 ayat yang ke-7. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak. Perhatikan kata yang pertama ini. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu, maunya besar. Berarti Tuhan Yesus. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Nah, ini adalah cerita yang menarik. Di mana Tuhan Yesus menyembuhkan seorang hamba, seorang perwira di Kapernaum. Nah, ayat 7, Lukas tahu persis karena dia juga seorang dokter. Bagaimana untuk menyembuhkan pasiennya selalu bertanya, yang seperti saya katakan tadi. Nah, pelajaran di dalam Injil Lukas ini satu hal yang menarik. Ternyata dokter maupun obat itu biarpun kita tahu akan menyembuhkan, ternyata iman juga sangat mempengaruhinya. Pada saat saya ingat pada saat Bapak Insinyur Lindra Penatua menyampaikan bahan ini, saya juga mendapatkan tambahan, saudara. Karena tekannya di sana bukan dokter, bukan obat. Biarpun itu adalah sarana. Ternyata jawabannya adalah apa? Katakan saja, loh bayangkan. Untuk mengatakan sesuatu untuk penyembuhan, itu tidak mudah. Saya yakin dokter obat sudah dicoba. Ternyata ada ayat yang memberikan kekuatan buat kita. Katakan saja sepatah kata,
maka hambaku itu akan sembuh. Bayangkan saudara. Berarti kata, jadi bukan dokter dan obat. Nah, kalau saya mengingat apa yang disampaikan pada saat itu, saya merasakan ada kekuatan yang baru. Kita butuh obat, kita butuh dokter, tetapi jangan lupa, iman kita juga menjadikan obat yang teramat. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, banyak kesimpulan kalau kita membaca dalam Injil Lukas ini mendapatkan perolehan berkat. Tetapi saya tertarik. Ternyata Lukas sendiri seorang tabib itu bisa dipakai sarana Tuhan penyembuhan untuk segala penyakit. Ternyata tekanan di sini iman juga bisa menjadikan salah satu andalan dalam kehidupan ini. Banyak hamba Tuhan yang akan menyampaikan tentang ulasan-ulasan Lukas yang pernah kita dapati, maksud saya. Tetapi saya yakin setiap hamba Tuhan yang menyampaikan akan berbeda dalam sudut pandang yang berbeda pula. Tetapi puji Tuhan, dengan pendalaman Alkitab ini, saya sebagai pelayan Tuhan merasakan sangat terberkati. Saya rindu sampai kapanpun pendalaman Alkitab akan dimulai, akan ada, saya juga rindu belajar di dalamnya. Biarlah Tuhan sendiri memberkati Bapak Penatua Lindra dan juga hamba-hamba Tuhan yang lain yang menyampaikan firman-firman. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Waktu berikutnya kami serahkan kepada Ibu Pendeta Juni Talambanua. Selamat siang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur untuk pertolongan Tuhan di dalam seluruh pembelajaran pendalaman Alkitab kita di dalam Injil Lukas pasal yang pertama sampai pasal yang ke-24. Pertama-tama terima kasih kepada Tuhan yang sudah menolong dan menyertai. Terima kasih juga untuk Bapak Penatua Lindra Haryanto yang boleh membagikan akan kebenaran firman Tuhan, yang boleh menjadi berkat bagi setiap kita para hamba Tuhan maupun jemaat Tuhan yang boleh mendengarkan. Dan terima kasih juga untuk rekan-rekan hamba Tuhan yang sudah memaparkan akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan juga memberkati. Bapak Ibu Saudara, di sepanjang pembelajaran Injil Lukas, saya diberkati oleh banyak hal ya, akan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana di dalam Injil Lukas itu boleh memberikan kita pelajaran bagaimana kehidupan kekristenan kita. Ya, kalau kita melihat akan garis besar daripada Injil Lukas yang membahas tentang kerajaan Allah. Satu hal yang terus mengingatkan saya secara pribadi Bapak Ibu Saudara, di dalam pembahasan Lukas pasal yang ke-8, ya, itu mengingatkan tentang seorang penabur. Ya, bagaimana dikatakan di sana seorang penabur benih, dia menaburkan benihnya, tetapi benih itu ada yang jatuh di pinggir jalan, ada yang jatuh di tanah yang berbatu-batu, ada yang jatuh di semak duri, dan ada juga yang jatuh di tanah yang subur. Ya, bagaimana kita terus diingatkan, saya secara pribadi, bagaimana firman Tuhan itu ketika ditaburkan gitu ya. Mungkin ada banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kita lupa akan firman Tuhan. Firman Tuhan itu berlalu gitu ya. Tetapi kita boleh melihat bagaimana ketika dikatakan firman Tuhan itu jatuh di tanah yang baik. Tentunya ketika kebenaran firman Tuhan itu boleh bertumbuh ya dengan baik di dalam kehidupan kita. Walaupun di sana dikatakan ada banyak tantangan,
ada banyak hal yang mungkin bisa membuat kita mundur, bahkan jauh dari persekutuan dengan Tuhan. Namun kita boleh melihat bagaimana firman Tuhan itu yang terus mengubahkan kehidupan kita, firman Tuhan yang terus mengoreksi kehidupan kita. Jangan katakan ketika firman Tuhan itu disampaikan, itu berlaku bagi orang lain, tidak berlaku bagi saya. Tetapi firman Tuhan itu berlaku bagi diri kita pribadi lepas pribadi. Bagaimana firman Tuhan itu boleh membentuk setiap kita, mengubahkan cara berpikir kita, karakter kita. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Karena natur kita manusia yang berdosa ini, seringkali kita berjalan sesuai dengan keinginan kita, berjalan sesuai dengan kemauan kita sendiri. Namun ketika firman Tuhan itu disampaikan, mungkin itu menyakitkan bagi diri kita masing-masing. Tetapi itulah yang membawa sebuah kesembuhan. Saya bersyukur bahwa di dalam setiap pembelajaran firman Tuhan, sepanjang pembahasan Injil Lukas, itu terus meneguhkan saya secara pribadi. Ketika mengingatkan akan setiap mungkin hal-hal yang kadangkala ya terlewatkan gitu ya. Saya bersyukur untuk setiap kebenaran yang boleh disampaikan. Karena apa? Firman Tuhan yang kita dengar itu berlaku bagi diri kita pribadi lepas pribadi. Setiap kita mungkin memiliki sebuah proses bagaimana kita terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan di dalam kehidupan ini. Namun yang Tuhan tuntut bagi setiap kita, kita boleh menghasilkan buah. Buah yang bagaimana? Buah yang baik, yang boleh memuliakan Dia. Buah yang boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kehidupan kekristenan kita, kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, boleh dilihat oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Ketika kita di tengah-tengah pelayanan kita, bagaimana kita boleh menjadi berkat bagi jemaat Tuhan. Di dalam setiap tindakan, di dalam setiap perilaku kita juga boleh menjadi berkat. Kiranya ini juga boleh menjadi berkat bagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Seterusnya serahkan kepada Bapak Pendeta Timotius Hogiono. Selamat siang Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang dikasihi Tuhan, mulai pertama mengucapkan terima kasih kepada Bapak Penatua Insinyur Indra Haryanto yang sudah memberikan pengajaran kepada kita setiap Selasa di tempat ini. Dan juga kepada saudara-saudara kita, pemateri yang menyampaikan pendalaman Alkitab setiap Selasa bergantian di tempat ini. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semuanya. Bapak Ibu sekalian, bagi saya pribadi, adapun kesan-kesan yang saya dapatkan dari belajar kitab Lukas, saudara-saudara sesuai dengan apa yang telah kita pelajari bersama-sama setiap Selasa di tempat ini, yang Bapak Penatua Insinyur Indra Haryanto, seringkali kita mendengar adanya ungkapan yang beliau sampaikan di dalam setiap pendalaman Alkitab di tempat ini, berbicara bagaimana Lukas itu menceritakan secara urut, ya, secara runtut, dengan begitu sangat teratur, begitu sangat rapi sekali, berbicara tentang pelayanan dari kehidupan Tuhan kita Yesus Kristus, yang dituliskan berdasarkan saksi mata, sesuatu yang tepat dan benar, ada bukti-bukti nyata yang disampaikan Lukas. Bapak Ibu sekalian, di dalam Lukas ini kita juga melihat bagaimana ada satu sisi kehidupan dan pelayanan daripada Tuhan Yesus Kristus. Nah, yang saya dapatkan dari pelajaran kitab Lukas, di sana saya menemukan bahwa orang-orang pada masa itu, saudara-saudara, ya, budaya tradisi pada masa itu, lebih banyak orang yang cenderung bagaimana orang-orang yang dikatakan
sebagai kelompok orang-orang miskin atau kelompok-kelompok orang-orang marginal yang terpinggirkan, yang tidak diperhatikan oleh kelompok-kelompok lain, saudara, banyak orang beranggapan bahwa kelompok ini adalah orang-orang yang dapat dikatakan orang-orang yang berdosa, ya, orang-orang yang dikutuk Allah dan sebagainya. Ya. Nah, dalam hal ini kita bisa melihat bagaimana Lukas itu memaparkan sedemikian rupa, dan Lukas banyak memberikan satu bentuk perhatian kepada kelompok ini. Katakan tadi sebagai kelompok yang dipandang sebelah mata, ya, kelompok yang tidak dianggap oleh kelompok yang lain, saudara-saudara, kaum miskin, orang-orang yang begitu sangat tertindas, terpinggirkan, dipandang sebelah mata. Nah, saudara-saudara, dalam kitab Injil Lukas ini kita bisa melihat bagaimana Lukas justru memberikan satu bentuk perhatian yang begitu sangat penuh kepada kelompok-kelompok ini. Itu digambarkan bagaimana tercetus di dalam satu bentuk pelayanan Tuhan Yesus Kristus. Ya. Yesus Kristus sangat begitu memperhatikan kehidupan dari kelompok-kelompok yang terpinggirkan ini, yang tidak dipandang sebelah mata. Dipandang sebelah mata oleh kelompok-kelompok yang tidak sangat memperhatikan orang-orang yang sangat miskin ini. Nah, saudara-saudara, Yesus justru menunjukkan satu bentuk rasa perhatian. Tuhan menunjukkan satu bentuk belas kasihan yang begitu sangat rupa di dalam kehidupan pelayanan Tuhan Yesus. Begitu banyak karya-karya yang dilakukan Tuhan Yesus kepada orang-orang yang, maaf kata tadi, dikatakan kelompok-kelompok yang sangat begitu miskin sekali. Dapat dikatakan miskin secara jasmani, materi, mereka tidak punya apa-apa. Itu ditunjukkan bagaimana Yesus Kristus memperhatikan di dalam Injil Lukas, bagaimana Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh, kemudian orang yang buta, kusta, orang tuli, itu diperhatikan Tuhan. Ya. Itu sangat menjadi prioritas pelayanan Tuhan kepada kelompok-kelompok ini, saudara. Nah, bagi saya pribadi di dalam hal ini saya mendapatkan satu berkat bahwa di dalam kehidupan pelayanan Tuhan Yesus, baik di dalam pengajaran maupun dalam pelayanan secara nyata, itu menjadi satu bentuk contoh dan teladan bagi kita bersama-sama. Artinya, Tuhan justru memberikan teladan yang nyata. Ya. Di dalam kehidupannya, Yesus memberikan satu contoh-contoh yang konkret di dalam kehidupan sehari-hari yang dapat dilihat secara nampak, secara ada. Ya. Jadi kelihatan, itu ditujukan kepada kelompok-kelompok semacam itu. Diperlihatkan secara nyata, Bapak Ibu Saudara. Ini menjadi satu bagian penting juga bagi saya pribadi dalam perenungan saya pribadi dalam mempelajari kitab Injil Lukas, bagaimana kita sebagai umat Tuhan, kita pun juga terpanggil sebagai orang-orang percaya untuk bisa menghadirkan Kristus dalam kehidupan kita. Artinya, apa yang menjadi pengajaran Tuhan, apa yang menjadi pelayanan Tuhan, teladan Tuhan Yesus, itu seharusnya menjadi juga bagian dalam kehidupan kita, supaya kita boleh menjadi pelayan-pelayan yang nyata. Artinya, kasih Kristus, pelayanan Kristus itu menjadi nyata dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Artinya kita bisa menunjukkan identitas, karakter kita, yaitu karakter Kristus itu nyata dalam kehidupan kita kepada orang-orang yang sangat membutuhkan pelayanan di dalam kehidupan kita bersama-sama, sehingga kita bisa menghadirkan kerajaan surga di tengah-tengah kehidupan yang nyata, di dalam dunia yang sangat membutuhkan akan kasih dan perhatian kepada kita semuanya. Saudara, itu berkat yang saya dapatkan dari kitab Injil Lukas yang boleh kita jadi bersama-sama setiap Selasa tempat ini. Terima kasih untuk Bapak Penatua Julindra Haryanto yang sudah memberikan pengajaran kepada kita. Saudara lain, hamba-hamba Tuhan dan pemateri yang sudah menyampaikan firman Tuhan, Tuhan yang akan terus memberkati dan memakai kita semua menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Selanjutnya saya menyerahkan kepada Saudara Thomas Erwin untuk menyampaikan kesan-kesannya. Kesempatan kami berikan. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan sekalian. Gak kerasa sudah di penghujung kitab Lukasnya, sudah masuk ke kesimpulan. Minggu depan kita akan lanjutkan kembali di kitab Amsal kalau saya tidak salah. Pagi hari ini
saya lanjutkan gitu ya, kesimpulan Injil Lukas dan juga berkat dari pembacaan Injil Lukas itu sendiri bagi saya. Satu berkat yang jelas sekali memberkati saya dari pembacaan Injil Lukas adalah seperti yang tadi juga sebelumnya dikatakan Pak Andra, bahwa apa yang dicatat di Injil Lukas itu bukan sebuah mitos, bukan sebuah kisah dongeng masyarakat gitu ya. Karena banyak sekali pemikiran-pemikiran mengatakan bahwa Alkitab itu sebuah mitos. Tapi apa yang dicatat dalam Injil Lukas seperti yang dikatakan di pasal 1 ayat 3 sampai 4 bahwa Injil Lukas memuat sejarah Tuhan yang benar berdasarkan dari kesaksian orang-orang yang melihat dan mendengar langsung dari Tuhan itu sendiri. Dan semuanya dibukukan secara rapi, secara teratur oleh Lukas, supaya para penerimanya pada masa itu dan juga kita hari ini bisa membaca, mengetahui segala sesuatunya bahwa itu adalah sebuah fakta yang benar. Dan satu berkat lagi bagi saya adalah ketika memasuki pasalnya yang ke-15 gitu ya. Pada saat itu konteksnya ketika Tuhan berbicara dengan ahli-ahli Taurat duduk bersama dengan orang-orang berdosa gitu ya. Di mana di pasal 15 Bapak Ibu dapat menjumpai banyak sekali perumpamaan, ada 3 gitu ya. Perumpamaan anak yang hilang, domba yang hilang, lalu dilanjutkan dengan dirham yang hilang dan juga anak yang hilang. 3 perumpamaan itu menjadi satu berkat bagi saya sendiri gitu ya. Kenapa? Dari perumpamaan ini kita belajar, kita tahu bahwa kasih Tuhan itu sangat besar sekali buat kita semua. Bahwa kasih Tuhan, bahwa Tuhan itu menunjukkan kepeduliannya buat kita. Tuhan menunjukkan belas kasihnya buat kita. Sebagaimana juga yang menjadi tujuan penulisan Injil Lukas itu sendiri. Bahwa Injil Lukas mau menunjukkan Tuhan datang ke dunia sebagai Allah yang ilahi dan juga Allah yang secara manusia juga mau menunjukkan empatinya bagi kita. Memberikan apa yang menjadi kebutuhan manusia dalam kehidupannya sehari-hari. Bukankah itu juga yang dituliskan oleh Lukas gitu ya. Lukas juga menunjukkan bahwa Tuhan sungguh amat peduli dengan orang-orang yang pada masa itu disingkirkan oleh masyarakat, orang-orang berdosa seperti saya dan Bapak Ibu semuanya. Jadi ini sebuah berkat yang sungguh amat memberkati saya secara pribadi dari pembacaan perumpamaan-perumpamaan gitu. Memang betul bahwa dari awal pelayanan Tuhan di daerah Galilea, Tuhan banyak sekali melakukan banyak mukjizat gitu ya. Tapi poin penting yang mau Lukas ajarkan melalui banyak sekali perumpamaan, pesan mengenai kerajaan Allah itu benar-benar sudah datang, dan Tuhan menyambut kita dengan tangan yang terbuka untuk datang kepada Tuhan. Tuhan memberikan tangannya yang terbuka untuk mengasihi kita semua. Itu satu berkat tersendiri yang boleh saya dapatkan dari pembacaan saya di Injil Lukas gitu ya. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak untuk Pak Lindra yang sudah sangat setia gitu ya, mengajarkan kita semua para hamba-hamba Tuhan juga jemaat Tuhan untuk memberikan pemahaman-pemahaman yang baru yang mungkin dalam pembacaan saya sendiri saya nggak dapat. Itu saja yang menjadi berkat bagi saya dari pembacaan saya di Injil Lukas. Kiranya berkat yang saya terima juga bisa menjadi berkat buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Selanjutnya saya berikan kepada Saudara Kristio Witoyo. Shalom, selamat salam sejahtera untuk kita semua Bapak Ibu. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan bagaimana kesan saya selama mengikuti kajian kitab Lukas ini ya. Banyak hal yang membuat pertama-tama adalah iman yang dikuatkan. Karena kalau iman tidak kuat atas dasar kebenaran yang kita yakini, maka
untuk percaya kepada Tuhan dalam situasi hidup yang nyata itu kesulitan, malah akan menjadi lebih tidak percaya kepada Tuhan. Pertama-tama di dalam pelajari kitab Lukas ini, dalam apa yang saya dapat adalah di dalam prolog itu sendiri dikatakan bahwa Alkitab ini khususnya di dalam keseluruhannya, ya, model pewahyuannya itu jelas-jelas melibatkan manusia. Berarti tidak secara mekanis seperti di dalam wahyu-wahyu di luar kitab suci, ya, turun dari langit atau kitab suci turun dari langit ataupun manusia didikte seperti mesin ketik. Tetapi Tuhan memakai pribadi-pribadi tertentu untuk menuliskan apa yang dikehendakinya untuk dinyatakan kepada manusia. Dalam Injil Lukas ini adalah Lukas itu sendiri. Di dalam kerangka itu Lukas ya, dipakai oleh Tuhan untuk menyelidiki, mendalami tiap peristiwa-peristiwa historis yang dilakukan oleh Yesus dengan sumber-sumber informasi yang tentunya sangat begitu akurat, ya, kalau kita lihat di dalam kitab Injil Lukas. Itu yang pertama. Itu sudah sangat menguatkan sekali karena wahyu kitab suci atau wahyu firman Tuhan di dalam iman kita itu adalah diturunkan dalam situasi atau dalam panggung sejarah manusia. Dan yang kedua adalah misteri inkarnasi dalam hal hubungannya atau kaitannya kemanusiaan Yesus yang seringkali disalahpahami oleh banyak orang, terutama oleh orang-orang tetangga kita yang beragama lain. Ya. Bagaimana Tuhan Yesus Kristus itu yang katanya Tuhan ya, bisa mengalami ketakutan di Getsemani. Bahkan kita membaca di dalam Getsemani itu, Yesus dikuatkan oleh malaikat-malaikat. Saudara-saudara, Bapak Ibu, ini menjadi satu berkat tersendiri dalam saya dalam mengikuti pendalaman Alkitab ini. Ya. Di situ terpecahkan sekali bahwa Yesus di dalam keadaannya manusia, ketakutan-ketakutan yang dialami adalah ketakutan-ketakutan yang berbeda yang di dalam pemikiran manusia pada umumnya. Ya, di dalam pendalaman Alkitab itu sudah begitu banyak dijelaskan sedemikian rupa. Artinya bahwa di dalam kemanusiaan Kristus tetap ciri-ciri sebagai manusia tetap menonjol karena Yesus adalah manusia seutuhnya seperti saya, bukan manusia palsu atau manusia jadi-jadian. Jadi Yesus mengalami takut bagaimana nanti dirinya di dalam peristiwa yang sangat begitu hina itu. Apakah model seperti ini dapat dipercaya oleh setiap orang? Ya. Lalu malaikat datang kepada dia untuk menguatkan di dalam arti bahwa mau tidak mau rencana Bapa harus diselesaikan. Bukan karena Yesus lemah lalu dikuatkan oleh, tetapi supaya kembali kepada rencana semula bahwa penyelamatan melalui karya salib harus terlaksana. Yang ketiga adalah misteri salib itu tersendiri. Di dalam awal-awal Injil kita sudah melihat bagaimana kuasa setan itu hendak menggagalkan rencana penyelamatan ini melalui salib. Iblis memiliki tujuan juga untuk membinasakan Yesus, untuk membuat Yesus mati, tetapi berbeda dengan tujuan dari Allah itu sendiri. Kematian Kristus harus melalui salib, melalui rencana sendiri dalam suatu kerangka tata keselamatan perjanjian lama. Sehingga kita melihat bagaimana saat iblis mencoba Yesus di padang gurun, Yesus harus kalau bisa memang harus mati. Dan yang kedua kita melihat bagaimana Petrus sendiri dipakai oleh kuasa iblis demikian rupa supaya salib itu jangan sampai terjadi. Memang iblis menghendaki kematian Yesus, tetapi berbeda dengan tujuan dari Allah itu sendiri untuk keselamatan manusia. Mau tidak mau kematian Kristus harus melalui salib. Kematian Kristus bukan atas kehendak setan, tetapi kerelaan Yesus itu sendiri menurut rencana dan ketaatannya kepada Bapa di surga. Sehingga iblis tidak berkuasa atas kehidupan Yesus.
Sehingga Yesus dengan kuasanya sendiri, dengan sukacita dan kerelaannya, menyerahkan nyawanya kepada Bapaknya. Setelah itu, selesailah tugas penyelamatan melalui misteri salib. Ini sungguh sukacita sekali ya. Untuk memahami ini, kita melihat di dalam ending Injil Lukas ini, tidak akan dapat dipahami oleh siapapun juga kalau mata setiap orang tidak dicelikkan oleh Tuhan sendiri, oleh Roh Kudus sendiri. Siapapun itu, intelektual sekalipun tidak akan dapat mampu melihat, memahami, dan menerima karya salib Tuhan yang dikatakan di dalam kitab Lukas itu, di dalam namanya berita tobat, pengampunan dosa, hidup kekal harus diberitakan. Dan itu tidak akan dapat dimengerti, diterima, dan dipahami tanpa Roh Kudus mentelikkan setiap hati manusia. Maka kalau Yesus mengatakan bahwa di dalam namanya harus diberitakan, maka firman iman ini harus diberitakan supaya firman ini oleh pekerjaan Roh Kudus yang membuka hati dan mata setiap orang itu menumbuhkan iman dalam setiap orang yang mendengarkan. Seperti yang dikatakan Rasul Paulus bahwa iman itu lahir keluar dari firman Tuhan, pemberitaan firman Tuhan. Itulah yang memberikan kekuatan kepada saya walaupun sebenarnya mungkin kurang begitu tetapi saya sangat bersyukur kepada rekan-rekan semua, para hamba Tuhan, juga para Pak Lindra juga yang memberikan pendalaman Alkitab setiap hari Selasa. Kiranya Tuhan memakai kita semua, memberkati kita semua, maka dalamlah kiranya iman kita dan berakar melalui kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkati, waktu selanjutnya kami serahkan kepada Saudara Haryanto. Selamat siang Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita sudah sampai di dalam kesimpulan dari pemahaman Alkitab ya, di dalam Injil Lukas. Di dalam pemahaman Alkitab di Injil Lukas, kita semua tahu bahwa Injil Lukas ditulis oleh Lukas sendiri. Lukas, kalau kita tahu bukan dari salah satu murid Yesus seperti Injil lainnya. Bagaimana seorang tabib, orang yang sangat terdidik, orang bukan dari kumpulan atau keturunan Yahudi, tetapi dalam penulisan dari kitab Injil Lukas, di mana Lukas begitu sangat teliti dalam menulis Injil Lukas, dalam kelahiran Yesus sampai dalam pelayanan, dan sampai di mana dalam pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus, sampai dalam kematian daripada Yesus sebelum Yesus naik surga. Dimana kalau kita membaca di dalam Injil Lukas, Lukas begitu sangat teliti ya. Kalau dibandingkan dengan ketiga Injil, Lukas memiliki cerita yang begitu panjang, yang walaupun kalau kita baca pasalnya hanya 24 pasal, kalau dibandingkan dengan Matius masih banyak Matius, tetapi kalau kita membaca keseluruhan dalam Injil Lukas, kita akan dapatkan bahwa Lukas adalah kitab yang paling panjang di dalam 4 Injil. Di dalam pemahaman Alkitab, di dalam pembahasan di Injil Lukas, kita boleh tahu bagaimana perjalanan daripada Yesus beserta dengan murid-muridnya dalam setiap pelayanan yang Yesus lakukan, dan beberapa murid yang menyertai dia, yang kalau kita tahu 12 murid yang kita kenal, 12 murid yang menyertai Yesus, yang walaupun banyak dari murid-murid Yesus yang lainnya yang tidak ditulis secara keseluruhan, ditulis namanya secara keseluruhan, tapi 12 murid yang ditulis. Dalam Injil Lukas yang terakhir saya karena saya tertarik dengan Injil Lukas. Kalau kita baca di dalam Injil ketiga Injil yang lainnya, kita tidak menemukan di dalam perjalanan dari kedua murid Yesus yaitu ke Emmaus. Kalau di dalam Injil Markus hanya dituliskan bahwa kedua murid itu berjalan keluar kota, tetapi tidak disebutkan dengan jelas tempat tujuannya. Tetapi di Injil Lukas ini ditulis itu sangat terperinci, sangat jelas, dan supaya orang tahu bahwa keluar kota itu kemana. Tapi di Injil Lukas ini ditulis, dan di dalam perjalanan dari murid ini kita membuktikan bahwa murid-murid Yesus yang selama 3,5 tahun bersama dengan Yesus tidak menjadi suatu jaminan di dalam kehidupan mereka untuk serta-merta percaya dengan apa yang Yesus sampaikan. Yang dimana ketika Yesus mengajarkan kepada banyak orang pada waktu itu di pelayanan Yesus,
pasti murid-murid juga mendengar bagaimana nanti Yesus akan menderita, Yesus disalib, dan nanti pada hari ketiga akan dibangkitkan. Tidak serta-merta membuat para murid itu percaya dengan apa yang Yesus sampaikan. Ketika para murid ini mendengar bahwa Yesus bangkit, mereka tidak percaya, dan mereka dalam kebangkitan, kalau mana para penafsir menyatakan bahwa ketika mereka keluar kota, bisa jadi hal itu terjadi 1 hari atau 2 hari setelah kebangkitan daripada Yesus, setelah mereka mendengar tentang kebangkitan Yesus. Tapi mereka tidak percaya dengan apa yang murid-murid lain katakan, apa yang dikatakan oleh para perempuan pada waktu itu. Dan di sini mereka mengalami suatu kekecewaan. Murid-murid mengalami kekecewaan yang begitu rupa, yang mana ketika di dalam perjalanan Yesus menampakkan diri kepada mereka dan mereka berbicara, tetapi mereka juga tidak bisa melihat atau mereka tidak bisa merasakan. Kalau ditulis di Lukas, mereka merasakan ketika mereka dalam perjalanan cakap-cakap, tetapi mereka tidak bisa melihat bahwa itulah Yesus yang ada bersama-sama dengan mereka. Di dalam perjalanan yang mereka lakukan, mereka tidak bisa melihat siapakah yang berbicara dengan mereka, membuktikan bahwa mereka begitu kurang percaya. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, di dalam perjalanan kehidupan kita pun mungkin ya, kita sudah mendengar firman Tuhan, sudah membaca Alkitab, sudah mendengarkan sering khotbah, tapi juga seringkali kita juga seperti murid-murid Yesus ya. Dalam perjalanan mereka, dalam pengajaran-pengajaran yang disampaikan, mereka tidak begitu serta-merta percaya, atau mereka mungkin lupa dengan setiap ajaran-ajaran Yesus. Demikian juga di dalam kehidupan saya pribadi, ketika seringkali saya mendengar setiap khotbah-khotbah dan pembacaan-pembacaan dari firman Tuhan dan dari renungan-renungan, tidak serta-merta membuat hati saya langsung percaya atau ya semuanya apa ya kata Tuhan, tetapi seringkali saya sendiri kurang percaya, saya sendiri kurang mempercayai apa yang Tuhan katakan melalui setiap mungkin khotbah-khotbah atau renungan-renungan. Demikian dalam Injil Lukas ini menceritakan tentang perjalanan Yesus, menceritakan tentang setiap kepribadian Yesus dengan teliti, dengan sempurna ya, kalau saya katakan dengan sempurna, beda dengan kitab Injil-Injil ketiga Injil yang lainnya. Biarlah di dalam pemahaman Alkitab selama setahun di dalam Injil Lukas ini boleh dapat memberikan wawasan kepada kita dan mempertumbuhkan iman percaya kita kepada Tuhan. Jangan sampai setelah kita lama bersama dengan Tuhan, setelah lama kita bersama dengan Kristus, kita mengenal Kristus, kita menjadi orang Kristen, kita lupa dan kita kurang percaya kepada Tuhan dalam setiap kehidupan. Amin. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Iman. Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, penggemar firman Tuhan. Sebagai bagian dari PA adalah pendalaman Alkitab, bisa juga diartikan pemahaman Alkitab. Saya juga kebagian untuk menyampaikan beberapa ayat di dalam Injil Lukas ini, dan saya bersyukur sekali kepada Tuhan Yesus sebagai kepala gereja yang mengizinkan gerejanya di bawah bimbingan Bapak Penatua Insinyur Lindra Haryanto memberikan satu wadah untuk belajar memahami, mendalami kebenaran firman Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara mendapatkan tafsiran-tafsiran yang berbeda-beda, itu bukan berarti firman Tuhan ini multi tafsir atau bisa ditafsirkan macam-macam. Dengan mempelajari jalur-jalur yang benar, maka kita bisa belajar bagaimana orang menafsirkan dengan benar dan dengan baik. Saya bersyukur lagi karena terus dikontrol, bukan saja dilepas begitu saja untuk menafsirkan sesuka kita, tetapi Bapak Penatua Lindra Haryanto juga memberikan satu buku panduan bagi kita, para pemapar sebelumnya, sebelum beliau menyampaikan ulasan di jam 5:30 malam. Nah, hal yang memberikan teguran bagi saya ketika saya memaparkan pada Injil Lukas pasal 9, di mana di ayat 57 sampai yang ke-62, di sana terdapat
alasan ataupun dalih daripada orang-orang yang diajak Tuhan Yesus atau yang mau mengikuti Yesus. Ada yang mengatakan, aku mau ngikut engkau, tapi dan katakan serigala punya liang dan burung punya sarang, tapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Kita mengikuti Yesus, biasanya yang kita suka adalah khotbah-khotbah yang memberikan di mana Yesus itu menjadi jaminan, di mana Tuhan Yesus itu memberikan satu kemakmuran, kebahagiaan. Tetapi Tuhan Yesus sendiri tidak menjanjikan hal itu. Dia sendiri mengatakan tidak ada tempat yang nyaman buat orang-orang yang mengikut Dia. Justru kita bertanya-tanya, ketika kita menjadi orang Kristen, apa yang kita dapat? Apakah Tuhan Yesus kehilangan damai sejahtera ketika Dia tidak dapat tempat di bumi ini? Tidak. Dia justru pemberi damai sejahtera itu sendiri. Jadi pemberi damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan dikatakan tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Di sana perlu kita pelajari. Dan dalih-dalih yang pada umumnya untuk orang-orang yang tidak mau mengikuti Tuhan Yesus atau mungkin sudah lama mengikuti Tuhan Yesus, bahkan sejak lahir sudah menjadi Kristen, dan dalih alasannya adalah masih belum kepingin mati, masih ingin menikmati hidup, dan untuk mempelajari Alkitab itu bisa ditunda kapan saja, dan yang lain lagi. Mungkin saya bukan calon pendeta, tetapi perlu Bapak Ibu Saudari, bahwa di dalam setiap aspek kehidupan kita seharusnya didasari oleh kebenaran firman Tuhan yang kita pahami. Sehingga di dalam mengambil setiap keputusan, setiap langkah, kita tidak akan sampai tersesat oleh karena kebingungan. Akibatnya kita menjadi kesulitan. Tuhan itu masih menyertai atau enggak ya? Tuhan itu masih di pihak kita atau tidak ya? Sawangane atau kelihatannya kok kayak dibiarkan dalam kesulitan ini. Dan kemudian di Lukas pasal 10 dikatakan, berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat, karena aku berkata kepadamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar tetapi tidak mendengarnya. Ini bukan semua para spiritual di seluruh muka bumi ini, bukan semua raja, tetapi khusus di mana raja-raja Israel dan para nabi-nabi di Israel, mereka adalah orang-orang yang mendapat urapan dari Allah sendiri. Tetapi sungguh pun demikian, apa yang dikatakan, dipesankan oleh Tuhan Yesus sangat-sangat rahasia, sehingga Rasul Paulus mengatakan inilah satu pesan rahasia, yaitu apa yang dikatakan oleh Kristus sendiri yang tidak pernah disampaikan secara langsung kepada orang-orang dalam jabatan sebagai raja, sebagai nabi, sebagai imam, sekalipun mereka mendapatkan urapan dari Tuhan. Dan selanjutnya saya melihat itu satu kata-kata dari Tuhan Yesus ketika saya memaparkan di Lukas pasal 22 ayat 69, di mana saat Tuhan Yesus dijebak oleh para Farisi, Saduki yang ingin mencari satu kepastian supaya bisa memberikan alasan yang kuat untuk membunuh Tuhan Yesus. Karena sejak dari awal mereka merasa terusik dengan pekerjaan ataupun bisnis mereka di dalam bait Allah yang sudah mulai diganggu oleh kehadiran Tuhan Yesus ini. Dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Lukas 22 ayat 69, mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Apa yang dikatakan di sini? Tuhan Yesus saya katakan sebagai anak manusia. Kita harus memperhatikan, sebagai anak manusia, dia tidak menekankan kealahannya. Justru sebagai anak manusia, di sanalah dia pada saat itu menggantikan jabatan imam yang secara tradisi mulai diberikan kepada PL dari keturunan Imam Harun. Nah, inilah saatnya Tuhan Yesus memberikan satu pengganti. Dan di samping itu juga Tuhan Yesus mengatakan sebagai satu bukti bagi dia bahwa dia adalah Imam Agung yang menggantikan, itu ditulis di dalam surat Ibrani. Namun demikian juga dilengkapi dengan Lukas pasal 23 ketika dia diperiksa oleh Herodes maupun Pilatus di ayat 15, dan Herodes juga tidak, sebab ia mengirim dia kembali kepada kami, sesungguhnya tidak ada suatu apapun yang dilakukannya yang setimpal dengan hukuman mati. Selain Tuhan Yesus sebagai imam besar, imam agung, dia juga sebagai domba anak Allah, domba Allah yang agung, yang kudus itu.
Jadi Bapak Ibu Saudara, marilah kita sama-sama mempelajari kebenaran firman Tuhan ini secara baik, secara benar. Saya rindu sekali supaya ada peningkatan ya di dalam jumlah dari peserta pendalaman Alkitab ini, karena tentu saja kita bukan saja diberi mengerti supaya kita dapat mengerti, kita dapat damai sejahtera, tapi kita bisa membagikan damai sejahtera itu kepada saudara-saudara kita yang lain. Hidup tambah lama tambah sulit, tantangan tambah berat bukan tambah ringan, dan tafsiran-tafsiran semakin macam-macam. Itu sebabnya saya merindukan jemaat Gereja Isa Al-Masih bisa memanfaatkan pendalaman Alkitab. Nanti sore hasil dari rangkuman ini akan dilengkapi oleh Bapak Penatua Insinyur Rindra Haryanto. Demikian kesan-kesan yang saya dapat. Sekali lagi terima kasih kepada pihak Gereja Isa Al-Masih Surabaya yang memberikan wadah ini, juga kepada Bapak Penatua Insinyur Rindra Haryanto yang setia memberikan tuntunan dan bimbingan kepada setiap kami, dan kepada seluruh pecinta firman Tuhan, kita mohon supaya Tuhan senantiasa menambahkan pengertian, hikmat, manfaat dari pendalaman Alkitab. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya saya berikan waktunya kepada Saudara Pendeta Muda Petrus Purnowo untuk menyampaikan pesan-pesan. Ya, selamat siang Bapak Ibu di dalam Tuhan. Di akhir kesimpulan kitab Lukas, saya juga akan memberikan beberapa hal, memberikan apa yang saya dapatkan dari penjabaran kitab Lukas dari awal sampai dengan yang terakhir. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan hamba Tuhan yang telah bersusah payah, yang telah berusaha untuk menyampaikan dengan sebaik-baiknya. Kiranya Tuhan juga boleh menambahkan hikmat dan pengetahuan untuk melayani Tuhan. Juga terima kasih untuk Penatua Lindra yang juga mengambil bagian di dalamnya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan juga boleh memberkati. Ada beberapa hal yang saya dapatkan di dalam pembelajaran selama PA di kitab Lukas. Yang pertama, dari kitab Lukas, dari penjabaran ini saya mendapatkan pengertian bahwa sebenarnya di dalam ketika kita membaca kitab Lukas, kita perlu melihat satu hal yang penting, yaitu narasi. Jadi kitab Lukas itu perlu kita lihat dengan narasi, artinya bahwa setiap cerita itu ada kesinambungannya, ada hubungannya. Karena kadang-kadang kita membaca satu bagian dan kemudian menarik satu kesimpulan, mengambil satu bagian dan kemudian menafsirkan dengan berbagai macam cara. Tetapi melalui pendalaman Alkitab kali ini, saya mendapatkan hal yang menarik, yaitu untuk melihat satu bagian itu secara keseluruhan, sehingga intinya itu tidak hilang atau tidak melenceng dari satu bagian ke bagian yang lain. Itu salah satu hal yang saya dapatkan dari penyampaian. Kemudian dari segi isi ada hal yang juga menarik, yaitu satu kesimpulan dari apa yang saya pelajari, bahwa percaya Kristus itu sebagai Tuhan dan manusia itu adalah mungkin. Jadi melalui kitab Lukas kita melihat Allah dan manusia itu di dalam Kristus itu mungkin. Untuk percaya bahwa Allah itu menjadi manusia, menurut dari pemaparan Injil Lukas itu sangat mungkin sekali. Sehingga ketika kita melihat Injil Lukas, maka kita melihat bahwa karya keselamatan itu mungkin banget, sangat mungkin, dan karya keselamatan itu fakta, bahwa Yesus atau Kristus itu adalah Allah dan manusia, itu adalah mungkin. Sehingga keselamatan itu adalah fakta sejarah yang bisa kita percayai
yang bukan hanya opini, juga bukan hanya hipotesis ataupun asumsi, tetapi percaya Yesus sebagai Tuhan itu adalah fakta yang sekalipun kita pertimbangkan, sekalipun kita koreksi, kita selidiki, kita akan menemukan bahwa ini adalah fakta sejarah yang sangat pantas, sangat layak untuk kita percayai. Dan yang kedua, dari segi isi yang saya dapatkan adalah mengerti firman Tuhan itu adalah kunci. Mengerti firman Tuhan itu adalah kunci untuk kita mengenal siapa itu Tuhan Yesus, siapa itu Allah Tritunggal. Mengapa demikian? Karena kita diperlihatkan di dalam karya Tuhan Yesus bagaimana Tuhan Yesus mencelikkan setiap mata para muridnya dari orang-orang yang mengikutinya tanpa Tuhan menjelaskan, seperti perjalanan di Emmaus, seperti kisah kebangkitan ketika para murid itu menjadi ragu dan bagaimana Tuhan itu menjelaskan. Dan ketika Tuhan menjelaskan, mereka itu baru ngerti ketika dikatakan Tuhan membuka mata mereka sehingga mereka mengerti firman Tuhan. Artinya bahwa melalui Injil Lukas ini kita diperlihatkan bahwa untuk mengenal Tuhan tidak bisa lewat jalan yang lain, tidak bisa lewat perasaan kita, tidak bisa lewat asumsi kita seolah-olah kita kenal Tuhan. Tetapi kita perlu sungguh-sungguh menyelidiki firman Tuhan seperti apa yang telah dilakukan oleh Lukas, menyelidiki kebenaran yang ada di dalam firman Tuhan. Dengan demikian kita pelan-pelan untuk mengenal siapa itu Tuhan. Jadi tema yang ada tahun ini pun firman-Mu pelita bagiku, saya rasa menjadi mungkin, menjadi jelas ketika kita juga memperhatikan Injil Lukas yang telah kita bahas, bahwa hanya melalui firman kita bisa mengenal siapa Tuhan, kita bisa mengenal siapa Allah yang kita sembah, siapa Allah yang kita muliakan. Jadi Bapak Ibu, saya juga karena ini memberkati saya secara pribadi, saya juga mengajak Bapak Ibu untuk sungguh-sungguh menekuni firman, sungguh-sungguh menjadikan firman menjadi sandaran, menjadi cara, menjadi satu jembatan untuk kita mengenal Allah yang kita sembah, mengenal Dia secara pribadi. Itu saja yang saya bisa sampaikan pada siang hari ini, Bapak Ibu. Kiranya Tuhan juga boleh memberkati kita sekalian semakin bertumbuh melalui kebenaran firman Tuhan. Selanjutnya Saudara Erlan juga akan menyampaikan kesimpulannya. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Pada akhirnya kita sampai pada bagian kesimpulan dan saya mendapatkan secara garis besar atas apa yang telah saya ikuti di sini. Lukas itu menggambarkan sosok Tuhan yang belas kasihannya itu ditunjukkan kepada mereka yang mungkin tersisih dan dihina pada di zamannya itu. Dan Tuhan juga digambarkan dengan sosok potret yang unik, potret tentang Tuhan Yesus yang unik, yakni Dia yang penuh belas kasihan kepada mereka yang tersisih. Dan itu garis besar yang saya dapatkan selama mengikuti PA selama di sini. Dan bagian yang menjadi highlight bagi saya di dalam pendalaman ini adalah tentang murid-murid yang ragu ketika Tuhan itu menunjukkan kebangkitannya di dalam tubuh kemuliaannya itu. Murid-murid aja gitu yang mungkin melihat tubuhnya secara real, murid-murid yang melihat Tuhan itu makan ikan goreng masih mengalami keraguan. Dan saya sendiri, apalagi yang gak pernah ngelihat penampakan Tuhan itu kayak gimana, pasti timbul keraguan di dalam hati saya. Dan pada akhirnya saya terus mencari hingga pada akhirnya memang hanya Alkitab yang memberikan jawaban tersebut. Tidak ada sumber lain yang dapat memuaskan penasaran saya, tetapi hanya Alkitab yang menjadi sumber utama di dalam kepercayaan saya. Sehingga kita itu akan terus mencari pengertian akan iman kita. Karena jika kita berhenti mencari akan firman Tuhan,
iman itu akan mati. Sehingga timbullah moto yang mengatakan faith seeking understanding. Dan di bagian yang kenaikan Tuhan Yesus itu mengingatkan saya bahwa kita itu disadarkan bahwa surga itu real karena Tuhan sendiri naik ke surga. Dan itu menjadi bagian yang sungguh menguatkan saya karena ini bukan sekedar klaim teologis dari kekristenan sendiri, dan ini dibuktikan dalam sejarah, dan ini pun tercatat dalam sejarah dunia. Dan tentu ini adalah menjadi bukti yang kuat, menjadi argumen yang sangat kuat karena ini tercatat dalam sejarah dan juga dapat dibuktikan secara teologis. Dan sehingga pada akhirnya saya tidak lagi ragu, sehingga saya pun semakin dikuatkan ketika saya terus mencari firman Tuhan. Walaupun mungkin apa yang disampaikan oleh Alkitab ini hanya pecahan demi pecahan seperti fragmen. Tapi secara garis benang merahnya, kita dapat menemukan dari narasi kelahiran sampai narasi kenaikan. Murid-murid itu sampai pada kesimpulan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dan itulah yang saya dapatkan selama mengikuti pendalaman Alkitab di GIA Surabaya. Dan saya bersyukur bahwa saya dapat mengikuti dan saya juga berkesempatan untuk membagikan apa yang menjadi perenungan saya dan apa yang menjadi pergumulan saya melalui kitab Lukas ini. Dan saya juga berterima kasih kepada Bapak Penatua Lindra dan juga rekan-rekan hamba Tuhan yang lain yang terus setia untuk membagikan dan untuk bergumul senantiasa dengan firman Tuhan. Sehingga apa yang mungkin dibagikan dapat jadi berkat dan dapat terus menguatkan iman kita semua. Dan mungkin waktu yang selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Venahem. Adalah sebuah pergumulan dan tantangan yang tidak mudah, Bapak Ibu Saudari sekalian, untuk memberikan kesimpulan di urutan yang terakhir. Karena tidak mungkin saya akan mengatakan saya idem dengan yang sebelum-sebelumnya, gitu ya. Tapi apa yang tadi sudah di-sharingkan itu begitu luar biasa, maka itu saya katakan tidak mudah karena saya harus juga bisa memberikan kesimpulan yang tidak boleh copycat atau yang mengatakan idem dengan yang sebelum-sebelumnya. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu Saudari sekalian, kita tadi boleh melihat rekan-rekan yang boleh men-sharingkan betapa besarnya berkat firman Tuhan yang boleh dirasakan baik secara pribadi, yang boleh memberkati mereka secara pribadi. Dan tentu saya juga percaya memberkati setiap Bapak Ibu Saudari sekalian yang boleh dengan setia juga mengikuti pendalaman Alkitab baik secara onsite dan juga yang secara online dan juga secara live streaming. Maka saya mengucapkan banyak terima kasih untuk segenap rekan-rekan saya di gereja ini, rekan-rekan hamba-hamba Tuhan yang boleh membagikan berkat firman Tuhan melalui pendalaman Alkitab. Saya juga melihat ya rasa syukur yang besar atas segala pertolongan Tuhan bahwa di era pandemi pendalaman Alkitab itu tidak terhenti, malah semakin bisa luas disebarkan ya. Karena di tengah-tengah pandemi ini Tuhan tolong kita akhirnya bisa mempunyai sebuah sarana online seperti ini dan kita boleh membagikan firman Tuhan dan pemberitaan firman Tuhan di pendalaman Alkitab PA ini bisa tersebar dan bisa tersimpan dengan baik. Ya, kita patut belajar bersyukur bahwa di tengah-tengah masa pandemi itu ada berkat Tuhan. Yaitu pendalaman Alkitab bisa berjalan dengan semakin luar biasa, berita firman Tuhan bisa semakin tersebar sampai ke seluruh dunia bahkan ya, karena melalui media YouTube ini berarti kabar baik itu bisa tersebar sampai ke seluruh dunia, tidak ada lagi batas. Kita bersyukur dan mengucapkan terima kasih untuk rekan-rekan hamba-hamba Tuhan yang boleh berbagi, dan terlebih saya juga mengucap syukur untuk Bapak Penatua Lindra Haryanto yang sudah dengan sangat setia boleh bersama dengan kami untuk membagikan kebenaran firman Tuhan dalam pendalaman Alkitab yang tetap terus boleh memberkati kami secara pribadi dan juga saya yakin memberkati Bapak Ibu Saudari sekalian yang mengikuti pendalaman Alkitab baik secara onsite
live streaming ataupun secara online. Sudah lebih daripada, kalau saya melihat itu hampir 20 tahun ya, penamaan Alkitab ini boleh berjalan, dan Bapak Penatua Lindra Haryanto dengan setia boleh bersama-sama membagikan berkat. Dan betul, inilah keajaiban Tuhan, bahwa firman Tuhan itu selalu baru dan tidak pernah habis. 20 tahun dibagikan terus, ibarat seperti air mengalir dari mata air, ketika dibagikan tetap terus keluar dan tidak pernah habis. Itulah salah satu pesan beliau yang boleh juga saya ingat, bahwa jangan pernah lelah, capek, ataupun bosan memberitakan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu abadi, dia selalu baru, dan dia tidak pernah habis. Terima kasih Pak Penatua Lindra Haryanto sudah membagikan firman Tuhan di dalam pendalaman Alkitab ya, termasuk juga khususnya di dalam kitab Injil Lukas ini. Sebagaimana Injil Lukas itu bertujuan ingin memberitakan tentang kabar baik tentang Yesus Kristus yang adalah juru selamat dunia. Dan saya juga boleh merasakan di era pandemi ini, kabar baik ini juga boleh diberitakan. Tidak ada lagi batas tembok-tembok ya, karena di dalam media online bisa tersebar dengan sangat luas. Dan doa saya supaya berita baik ini melalui penamaan Alkitab tentang Yesus Kristus adalah satu-satunya juru selamat dunia, yang sebagaimana itu juga menjadi tujuan di dalam Injil Lukas ini dicatat di dalam bahasa Yunani yang sangat rapi, baik ya, disusun penyusunan yang kitab Lukas itu dengan sangat baik dan rapi, berdasarkan tema-tema yang ingin dia sampaikan. Secara khususnya dia sampaikan tentang keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kabar baik tentang keselamatan, kabar baik juga tentang kerajaan Allah. Karena itulah di dalam Lukas 9 sampai 19 itu bicara tentang kerajaan Allah. Dan terlebih lagi bicara tentang Yesus. Siapakah dia? Kalau kita melihat ya, ada hal yang menarik dari Injil Lukas ini. Lukas menceritakan lebih detail tentang peristiwa kelahiran Tuhan Yesus. Yang itu yang menjadi dasar berita Natal. Kalau Bapak Ibu ya perhatikan bahwa setiap tahun berita Natal itu diambil dari Lukas pasal 2. Karena dia menceritakan lebih detail ya. Itu yang tercatat di Injil Lukas yang menjadi dasar berita Natal yang selalu wartakan setiap tahun, tidak hanya di gereja kita saya yakin, tapi mayoritas gereja-gereja Tuhan ketika bicara berita Natal umumnya diambil dari Lukas pasal 2. Dan yang kedua yang saya catat, sesungguhnya Injil Lukas itu banyak hal-hal yang menarik dan unik. Perhatikan di Lukas 15, hanya ada di Lukas 15 kisah tentang 3 perumpamaan yang berkaitan. Ya, kalau perumpamaan tentang domba yang hilang ada di Injil paralelnya di Injil Matius. Tetapi Lukas itu mengkaitkan 3 perumpamaan, mulai dari domba yang hilang, dirham yang hilang, sampai kepada perumpamaan anak yang hilang. Penyusunannya juga menarik, dari 101 yang hilang, 10 satu yang hilang, 2 satu yang hilang. Tapi intinya tetap jiwa itu berharga di mata Tuhan. Nah, biarlah kita boleh diberkati di dalam pendalaman Alkitab melalui Injil Lukas ini. Nah, Bapak Ibu Saudari sekalian, setelah Injil Lukas ini, sebagaimana tadi rekan-rekan juga menceritakan, kita akan melanjutkan masuk di dalam kitab Amsal. Kenapa kitab Amsal? Pertama, kalau Bapak Ibu Saudari perhatikan selama lebih 20 tahun ini, kita sudah membahas lengkap di dalam kitab Perjanjian Baru ya. Dari Matius, Markus, sekarang Lukas, kemarin itu kita sudah membahas bahkan sampai Wahyu. Nah, saatnya kita mencoba masuk di dalam kitab Perjanjian Lama. Yang menarik adalah memang kita tidak memulainya dari kitab Kejadian, tapi kita memulainya masuk di dalam kitab Amsal. Amsal adalah kitab yang berisi kata-kata bijak, hikmat-hikmat Allah yang sangat berguna di dalam kehidupan kita ya. Kalau saudara berkata kata-kata bijak apakah yang paling baik, kata-kata motivasi apakah yang paling baik, bukan kata-kata bijak dan motivasi yang dunia katakan, tapi sesungguhnya yang Alkitab katakan. Dan kita akan melihat bahwa sesungguhnya kata-kata bijak, kata-kata motivasi dunia itu sesungguhnya ngambilnya dari Alkitab. Ya.
Jadi yang paling indah adalah hikmat Allah. Ya, bukan dari dunia. Karena dunia banyak yang sebetulnya ngambil dari Alkitab. Nah, itulah yang bisa saya juga bagian sharingkan. Bersyukur kita boleh menyelesaikan pendamaan Alkitab kitab Lukas ini. Mari kita akan bersama mengucap syukur dan kita akan berdoa. Mari kita akan berdoa. Allah Bapa kami yang ada dalam surga, kami mengucap syukur. Kami boleh dengan pertolongan Tuhan menyelesaikan kitab Lukas ini. Berdoa memohon agar setiap kami yang boleh Tuhan panggil melayani di dalam memaparkan rekan-rekan hamba-hamba Tuhan. Tuhan memberkati mereka, kami satu persatu. Tuhan juga memberkati hamba-Mu Bapak Penatua Lindra Haryanto yang sudah dengan setia bersama dengan kami juga membagikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan juga memberkati menyertai hamba-Mu Bapak Penatua Lindra Haryanto baik di dalam pekerjaan keluarga, dalam pelayanan dan nama Tuhan dipermuliakan. Dan setelah ini kami juga akan melanjutkan di dalam boleh melihat pendalaman Alkitab kesimpulan secara onsite dan live streaming pada nanti sebentar sore jam 5:30. Di dalam harapan kami juga berdoa mohon Tuhan menolong, Tuhan menyertai hingga juga boleh memberkati kami. Dan Tuhan juga menolong pendalaman Alkitab kami selanjutnya khususnya di dalam kitab Amsal ini. Terpujilah nama-Mu Bapak, kami juga berdoa untuk gereja-Mu, Gereja Isa Al-Masih Surabaya. Tuhan juga memberkati, menyertai hingga Gereja Isa Al-Masih Surabaya tetap terus boleh dipakai oleh-Mu Tuhan, membagikan, mewartakan Injil Kerajaan Allah, Injil Kristus Yesus, kabar baik tentang Kristus Yesus Tuhan kepada setiap orang yang ada. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudari sekalian, kita boleh menyelesaikan kitab Lukas. Jangan lupa nanti Selasa 5 Juli ya, Selasa hari ini 5 Juli jam 5:30 sore kita akan ada live streaming dan juga onsite pendalaman Alkitab tentang kesimpulan yang akan disampaikan oleh Bapak Penatua Lindra Haryanto. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.